Kami dari kelompok KKL dari kelompok 74. Perkenalkan, nama saya Natana Aunilah Naya, NIM A510190173. Saya Nabila Firdaus, NIM A510190179. Saya Rafita Ramadhani, NIM A510190181. Kenalkan, nama saya Kofifa Ferdiantika, NIM A510190186. Saya Khalifah Lani Fitria, NIM A510190204. Kami mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Museum Wayang Indonesia yang bertempat di daerah Wonogiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Wayang Indonesia. Museum Wayang Indonesia merupakan sebuah museum yang bertempat di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jarak dari kota sekitar 15 km dan bisa dicapai dengan kendaraan pribadi kurang lebih 30 menit. Museum ini didirikan pada masa pemerintahan Bupati Beguk Purnomo Sidi yang juga seorang dalang di Kabupaten Wonogiri. Museum Wayang Indonesia terletak di dalam kompleks Padepokan Pak Bey Tani MNG Prawiro Wiharjo di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, pada Jalan Raya Wonogiri Pracimantoro kilometer 13. Bisa dilihat bukti pengesahannya disahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu pada tanggal 1 September 2004. Setidaknya terdapat sekitar 436 buah wayang dari 15 jenis tertata rapi di museum yang berlokasi di sebelah timur kantor Kecamatan Wuryantoro. Sebagian besar merupakan hadiah dari beberapa dalang dan kolektor wayang. Dinamakan sebagai Museum Wayang Indonesia karena memiliki koleksi wayang bukan hanya dari kawasan Jawa Tengah, tetapi juga dari kawasan berlainan di Indonesia merupakan Jawa Barat dan juga Bali. Sehingga jumlah koleksi yang dimiliki sebanyak 200 buah wayang kulit Purwo, wayang golek, wayang Bali, wayang itik, wayang suket atau rumput, wayang beber dari Bali, topeng, dan bakalan wayang. Terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau, atau kulit kambing. Wayang kulit ini juga sebagai koneksi utama yang banyak menceritakan kisah tentang Ramayana dan Mahabharata, dengan lakon paling terkenal adalah Bharatayuddha. Nah teman-teman, di museum ini juga terdapat lukisan Semar terkecil berukuran 3x3 buatan Ki Joko Sutejo yang mendapatkan penghargaan dari MURI pada bulan Agustus 1998. Beberapa koleksi merupakan hibah dari Bapak Haji Beguk Purnomo Sidi, Bupati Wonogiri, antara lain wayang Semar buatan tahun 1718
dari Batu Wonogiri yang sekaligus juga merupakan koleksi tertua dari Museum Wayang Indonesia ini. Wayang Semar ini dahulu dipakai untuk penguatan leluhur Ki Warsino Guno Sukasno pada masa kerajaan Kartosuro. Ada juga wayang limbuk dan cangkih yang selalu dipakai Bapak Gubuk waktu ikut mendalang sebagai alat berkomunikasi dengan warga. Di sini juga ada wayang potehi, yaitu wayang yang berasal dari Jawa Timur yang dibawa seorang keturunan Tionghoa. Jadi wayang potehi ini adalah wayang dari Cina dan cara memainkannya memakai tali semacam wayang golek yang terbuat dari kayu terus diberi kain sebagai baju, jadi mirip wayang boneka. Ada kemiripan dengan wayang golek di Cina, dibawa oleh seorang keturunan Tionghoa. Beliau ini seorang penjaga kelenteng di Jombang, Jawa Timur. Cuma beliau ini sangat mengagumi dengan budaya Jawa, khususnya wayang, sampai beliau ini mempertunjukkan wayang golek dari dialek bahasa Jawa. Seperti itu. Nah, adapun wayang ukur adalah tiruan wayang kulit purwa, wayang yang sudah dimodifikasi. Jadi mengenai tokoh dan karakter sama, cuma bentuk dan warnanya yang berbeda. Jadi kalau untuk wayang ukur ini wayang yang sudah dimodifikasi. Jadi wayang sebenarnya wayang modern, tapi tidak menghilangkan nama dan tokoh wayang tersebut. Cuma hanya bentuk fisik sama warna kainnya karena sudah modern, jadi sudah direnovasi. Ya mungkin posturnya juga agak lebih langsing. Itu wayang ukur. Nah, di sini terdapat wayang sajat dan di sini terdapat wayang sasra. Nah, wayang ini merupakan wayang yang terbuat dari kulit dengan tokoh raja atau pangeran, bahkan kiai. Nah, wayang sajat dan wayang sasat ini sama-sama menjadi media dakwah agama Islam. Meniru apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu, para ulama, Wali wali Songo. Songo ya seperti itu. Jadi untuk merangkul warga masyarakat, untuk mengumpulkan warganya, untuk menyemangati untuk masuk agama Islam itu melalui media wayang saja. Cuma kalau untuk wayang sasa ini berasal dari Lombok. Ini juga sama, cerita sejarahnya masuknya agama Islam di wilayah timur. Jadi juga kalau tokohnya sama, tokoh di sana, tokoh ulama, raja. Fisiknya itu di Nusa Tenggara. Kalau wayang Wahyu terbuat dari kulit dan tokohnya adalah Yesus, Maria serta para pengikutnya. Wayang ini menceritakan sebuah kisah-kisah Kristiani. Kalau untuk wayang Wahyu ini sebenarnya menceritakan dari kitab Injil. Jadi penyempurnaan dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Juga menceritakan dari kitab Injil. Jadi kalau mengenai tokohnya ini juga dari Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Jadi cara pertunjukannya mirip dengan pertunjukan wayang kulit. Di sini yaitu wayang topeng. Terdapat sebuah wayang topeng. Wayang ini terbuat dari kayu sebagai media untuk tari wayang golek, sendera tari, dan cara memainkannya yaitu dipakai, topengnya dipakai. Selanjutnya ada wayang kulit mini. Wayang kulit mini ini bercontoh ataupun bergaya seperti wayang kulit purwa yang ada di wilayah Jawa. Wayang ini merupakan replika dari wayang kulit purwa yang sudah ada. Biasanya digunakan sebagai cendera mata dan hiasan. Dalam pembuatannya juga tidak jauh berbeda dari tiruan aslinya, yaitu menggunakan bahan dasar kulit dan ditata sunyi, lalu setelahnya dilakukan proses penawaran. Di sini ada wayang suket. Nah, tokoh wayang suket ini merupakan wayang mainan anak-anak gembala pada masa dahulu. Wayang ini dibuat menyerupai tokoh wayang kulit. Namun di era 90-an, wayang suket ini dipopulerkan oleh
almarhum Ki Slamet Gudono yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Pada pementasannya, walaupun kadang menggunakan cerita wayang purwa, namun cerita yang dibawakan lebih kepada cerita-cerita atau cerita yang lebih aktual pada masa itu. Nah, ada lagi wayang klite. Wayang ini terbuat dari kayu yang berbentuk klite. Jadi wayang ini terbentuk dua dimensi dari kayu yang ringan. Biasanya mengisahkan cerita Damarwulan dan Minagrinda. Nah, di sini juga ada wayang kompeni. Wayang kompeni juga terbuat dari kulit, tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Pertunjukannya bercerita tentang perlawanan Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Nah, di sini juga ada wayang geger. Wayang geger adalah seni pertunjukan wayang yang penyajiannya diwujudkan dalam bentaran lembaran kertas atau kain yang bergambar dengan animasi wayang disertai narasi oleh seseorang dalam. Nah, pertunjukan wayang geger ini muncul dan berkembang di Jawa pada masa pra-Islam, tetapi terus berlanjut hingga masa kerajaan Islam seperti Kesultanan Mataram. Nah, cerita yang ditampilkan juga diambil dari Mahabharata maupun Ramayana. Nah, setelah Islam menjadi agama utama di Jawa, cerita-cerita Panji lebih banyak yang ditampilkan. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak macam ragam budaya. Salah satunya yaitu wayang yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Aesthetic Heritage of Humanity pada tanggal 7 November tahun 2003. Nah, dalam kebudayaan yang dimiliki Indonesia ini dapat dihubungkan dalam pembelajaran matematika yang dikenal sebagai etnomatematika. Hal tersebut dapat kita pelajari dari sifat-sifat dan bentuk-bentuk matematika yang ada di dalamnya.